5 Mei, Taiwan dilaporkan adanya penambahan 7 kasus asal luar negeri, di antaranya Filipina, Indonesia, Jepang, dan Amerika. Kabar yang melegakan adalah tidak adanya kasus dalam negeri. Selain itu, pihak JJJ mengumumkan per hari ini akan memperlakukan liburan vaksin tanpa upah gaji. Jika pekerja hendak mengajukan izin libur vaksin, majikan tidak boleh melarangnya. Kasus penularan COVID-19 di maskapai penerbangan China Airlines semakin meluas. Tanggal 4 Mei dilaporkan ada penambahan 2 kasus pada kru kabinnya. Pihak JJJ juga memastikan jika ada 1 pilot yang positif sempat mendapatkan vaksin AC dosis pertama. 那根据英国的研究，在接种后12天，那它才足以产生这个保护力，那降低它的感染的几率。 Hingga saat ini jumlah kasus yang melanda China Airlines di Hotel Novotel telah mencapai 28 orang. Kasus nomor 1145 yang adalah tukang listrik borongan tidak pernah berinteraksi dengan kru kabin maskapai, hanya sempat makan di restoran karyawan hotel di lantai B1. Selain itu, ada 1 pilot yang memiliki hasil tes negatif, namun masih dikarantina di rumah sakit, memiliki anjing peliharaan. Guna menghindari penularan, kini telah ditempatkan oleh Badan Proteksi Binatang untuk dikarantina 14 hari. Seiring dengan semakin memanasnya kondisi kasus dalam negeri, maka pihak JJJ mengumumkan mulai saat ini hingga 17 Mei diberlakukan larangan menjenguk di rumah sakit dan pusat perawatan jangka panjang di kawasan Taipei, New Taipei, dan Taoyuan, serta hanya mengizinkan 1 orang untuk menemani pasien rawat inap. JJJ menegaskan, dengan merujuk pada perhitungan kondisi pandemi saat ini, maka setiap kawasan harus memperketat protokol kesehatan hingga tanggal 17 Mei. Tanggal 5 Mei adalah dimulainya musim panas dalam kalender Imlek. Dengan dipengaruhi oleh gelombang front perdana yang membawa hujan plum, pihak JWB melaporkan akan turun hujan deras di kawasan pegunungan di Taipei dan pesisir pantai utara Keelung. Hujan akan turun secara signifikan di kawasan utara, sementara untuk kawasan timur dan Pulau Matsu juga akan turun hujan deras. Namun untuk Taoyuan ke selatan diprediksi hanya akan turun hujan sebanyak 20 hingga 40 mm, sehingga gelombang front yang bertiup secara cepat ini tidak akan memberikan bantuan besar dalam ketersediaan air. 很好，而且通过的速度相当的快。目前看起来比较降雨比较明显的地区，大多集中在基隆北海岸。 Hari Kamis dan Jumat, kondisi cuaca di berbagai kawasan adalah berawan hingga cerah. Hanya di bagian wilayah timur akan turun hujan singkat. Hingga akhir pekan juga akan ada gelombang front yang melintas di bagian perairan utara Taiwan. Maka di sebagian kawasan utara dan timur akan turun hujan. Sementara kemungkinan hujan di kawasan lain masih akan sangat terbatas. Jumlah manula di Kabupaten Yunlin sangat banyak, di mana yang berusia 65 tahun ke atas mencapai 19,1% dari jumlah total populasi yang ada. Indeks strata sosial menua berada di posisi kedua. Guna menyemangati warga untuk melahirkan, maka pemerintah kabupaten menambahkan dana subsidi bertingkat, yakni anak pertama diberikan dana $10.000 Taiwan, anak kedua $20.000 Taiwan, dan seterusnya. Merujuk pada data yang ada, jumlah persentase yang memiliki 1 anak adalah 48%, memiliki 2 anak hanya 35%, dan yang memiliki 3 anak hanya 12%. Selain itu, Pemkab dan RS NTU Cabang Yunlin bekerja sama untuk memberikan bantuan pengobatan bagi pasutri yang infertilitas dengan dana subsidi bagi penerapan reproduksi buatan maksimal sebanyak $20.000 Taiwan. Pemkab Yunlin menjelaskan dalam 5 tahun terakhir, jumlah angka kelahiran baru setiap tahunnya rata-rata mencapai 4.415 orang, sementara angka kematian rata-rata mencapai 7.259 orang, dengan jumlah pengurangan mencapai 3.000 orang setiap tahunnya. Jumlah populasi yang terus menurun, selain menaikkan dana subsidi kelahiran, juga akan mengulas kembali program terkait lainnya untuk memperbaiki lingkungan yang ramah bagi kehidupan anak-anak. Tanggal 3 Mei malam hari, ibu kota Meksiko dilaporkan ada jembatan yang mendadak ambruk usai dilewati oleh kereta. 2 gerbong anjlok ke bawah. Karena kondisi saat itu arus lalu lintas dalam keadaan padat, ada beberapa mobil yang tertindih di bawahnya dan menyebabkan setidaknya 24 orang tewas. El caso de las 20 personas que lamentablemente perdieron la vida, sí hay algunos menores. Lo que les puedo decir al momento, lamentablemente hay 49 personas trasladadas a hospitales. Usai kejadian, banyak regu penolong yang tiba ke lokasi, memanjat gerbong miring untuk segera menyelamatkan orang yang masih ada di dalamnya, serta memberikan pertolongan untuk mobil-mobil yang tertindih di bawahnya. Usai memastikan tidak ada lagi orang di dalam gerbong, regu penolong menggunakan truk pencapit untuk memindahkan gerbong. Media setempat melaporkan jika jalur nomor 12 ini dibangun oleh Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard. Saat itu, ia masih menjabat sebagai wali kota Meksiko 10 tahun silam. Saat pembangunan juga sempat dituding oleh masyarakat memiliki pelanggaran bangunan. Berkenaan dengan alasan mengapa jembatan bisa ambruk, kini masih membutuhkan penyelidikan selanjutnya.